Pagi hari ini saya memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan membawa berkat. Penyertaan Tuhan membawa berkat. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Oke, saya baca untuk kita sekalian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikatkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita tahu bersama bahwa Allah telah memberikan janjinya mulai dari keluarga orang tua daripada Ishak adalah Abraham sekeluarga. Yaitu paskah pemanggilan Abraham untuk keluar dari negerinya Haran ke negeri yang jauh, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Kalau kita melihat Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga, bagaimana Allah berfirman kepada Abraham, dan kemudian Abraham meresponin itu. Dia langsung meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan pekerjaannya, dan kemudian dia berangkat menuju negeri yang ditujukan kepada dia. Saudara, sebuah visi Allah harus terjadi ke depan dalam kehidupan Abraham. Sebuah visi Allah harus terjadi ke depan dalam kehidupan Abraham, yaitu apa? Menjadi bangsa yang besar. Hidup Abraham diberkati. Ya. Namanya termasyhur dan menjadi berkat. Tentu kita tahu sejak penciptaan dari awal, planning Tuhan dalam kehidupan umat pilihannya adalah agar umatnya berkuasa, agar umatnya membawa pengaruh, agar umatnya berdampak, agar umatnya diberkati, kemudian menjadi berkat. Nah, planning Allah ini juga akhirnya disampaikan pula kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham akan diberkati hidupnya. Namanya termasyhur dan menjadi berkat. Saudara, dan Abraham taat, dan Tuhan menyertai dia. Ketika ada pemanggilan Abraham untuk meninggalkan negerinya, Abraham langsung merespon dan langsung melangkah seperti apa yang telah Tuhan Allah katakan kepadanya. Dan Alkitab mengatakan Allah menyertai Abraham. Firman Allah berkata, lalu Allah memberkati Abraham, bahkan sampai kepada keturunannya, anak perjanjiannya, yaitu Ishak. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan tidak hanya keturunan dari darah dagingnya, tapi keturunan secara rohani pun juga diberkati, saudara. Kejadian 12 ayat 3, bahwa hingga kepada kaum yang ada di bumi, di muka bumi ini pun juga diberkati oleh seorang yang bernama Abraham. Dan kita semua sampai hari ini adalah keturunan rohani dari Abraham. Jadi kadang-kadang orang kalau berdoa, diberkatilah engkau dalam nama Allah, di dalam nama Abraham, Ishak dan Israel. Betapa pengaruhnya nama seorang yang bernama Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini beribu-ribu tahun kemudian nama itu terus digemahkan. Nama itu terus diperdengarkan. Ini menunjukkan bahwa perjanjian Allah yang telah disampaikan, yang telah diluncurkan kepada keluarga Abraham dan sampai keturunan secara jasmani
hingga kepada keturunan secara rohani. Firman Allah berkata bahwa semua kaum di muka bumi ini terberkati oleh seorang yang bernama Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kejadian 26 ayat yang ketiga, konteksnya bicara krisis yang sedang melanda. Kesulitan, persoalan, masalah, pangan yang sedang melanda wilayah Israel. Saat itu banyak orang yang sedang menjerit. Saat itu banyak orang yang sedang menangis. Banyak orang yang sedang ketakutan. Banyak orang yang sedang kelaparan. Banyak orang yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan yang begitu luar biasa pada masa itu. Saudara, ini konteksnya sedang bicara tentang krisis yang sedang melandang wilayah bangsa Israel. Lalu Ishak mencoba berupaya, Ishak mencoba berusaha untuk dia boleh mencukupkan kebutuhan hidupnya, untuk boleh memberikan kebutuhan keluarganya dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi langkah yang ia ambil adalah langkah yang tidak disetujui oleh Tuhan, oleh Allah, yang telah memanggil Abraham dan telah memberkati Abraham dan telah memberkati juga hidupnya sampai pada masanya. Yaitu yang pertama, Ishak mencoba melangkah keluar, yakni ke Gerar kepada Raja Abimelek, orang Filistin itu, untuk meminta bantuan. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa Ishak mencoba pergi ke Gerar, pergi ke Raja Abimelek untuk minta pertolongan. Sebisa mungkin dia mendapatkan bantuan di masa krisis itu. Tapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat yang kedua, ya, Tuhan menjawab, yaitu supaya Ishak jangan ke sana. Ya. Tuhan menjawab dia bahwa Ishak tidak boleh pergi ke Gerar, tidak boleh pergi ya ke Abimelek, orang Filistin itu. Ya. Engkau harus berdoa, engkau harus mengingat akan perjanjian Allah kepada nenek moyangmu, bahwa Abraham dan keturunannya itu pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Ayatnya yang kedua, 26 ayatnya yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Allah menjawab orang yang senantiasa ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa dalam segala situasi apapun, Allah sedang memberikan sinyal kepada Ishak untuk dia tidak boleh pergi ke sana. Sinyal pertama yang Allah berikan kepada dia adalah sebuah larangan untuk tidak boleh pergi ke Mesir. Untuk tidak boleh pergi ke Raja Abimelek, orang Filistin itu. Itu sinyal yang pertama yang Allah berikan kepada Ishak. Tapi karena Ishak cinta Tuhan, karena Ishak telah melakukan firman Allah, Ishak hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kita melihat ayat yang ketiga, firman Allah berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati semua sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab mengatakan ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-6, setelah Ishak mendengarkan perintah daripada Allah, ayat yang ke-6, Ishak melakukan, yaitu jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Kalau ada penyertaan Tuhan, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kalau ada kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, saya sangat percaya, lambat atau cepat, pasti ada pertolongan Tuhan. Lambat atau cepat, pasti ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita mendengar sebuah kata-kata, kalau engkau mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Kalau engkau turun tangan, maka Tuhan yang angkat tangan. Artinya apa? Kalau kita melibatkan Tuhan, ya, maka Tuhan yang mengambil alih semua apa yang menjadi tantangan demi tantangan kita di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, pelayanan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita turun tangan, maka Tuhan akan menyerahkan, ya silakan kerjakan, lakukan semuanya menurut kekuatan dan kemampuanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kemarin itu saya kaget. Saya kaget benar. Kaget beneran. Minggu kemarin tanggal 30 kan istri saya yang khotbah. Kebetulan minggu terakhir jadwal khotbah istri saya. Dia khotbah untuk ibadah khotbah sesi pertama dan juga sesi kedua. Kebetulan kita ibadahnya 2 kali, pagi dan sore. Dan kemudian ketika dia menyampaikan firman Allah dan di pertengahan dia khotbah, ada satu kesaksian yang luar biasa yang memberkati saya dan juga jemaat. Yaitu apa? Yaitu dia dilawat oleh Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan pada waktu persiapan untuk khotbahnya. Bahwa selama ini dia berjalan dengan kekuatannya. Ya, dia berjalan dengan kekuatannya. Ya, pada waktu kita pembangunan gedung aula pertemuan gereja Giat, dia bilang kalau bisa tahun ini Natal ini semua harus selesai. Lalu istri saya bilang semua yang kita punya kita harus jual, ya. Jadi semua yang kita punya kita harus jual untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini. Lalu kemudian saudaraku, kamu kemudian saya ngomong sama istri saya, Ma, tenang, sabar, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Tapi istri saya semangat sekali untuk harus menyelesaikan itu. Tapi akhirnya apa yang dia miliki, bahkan apa yang juga yang barang yang berharga, yang celengannya dia jual semua, saudara, dia lepaskan. Dan akhirnya terjadilah pembangunan itu, saudara. Ya, tetapi saudaraku, ternyata apa yang kami miliki itu tidak bisa menyelesaikan semua biaya pembangunan. Sampai akhirnya saudaraku, istri saya menyerahkan kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan ingatkan dia untuk angkat tangan. Tuhan ingatkan istrinya untuk angkat tangan dan serahkan kepada Tuhan. Dan saat itulah istri saya dilawat oleh Tuhan. Saat itu istri saya benar-benar terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Dan kemudian kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan Bapak Ibu, luar biasa pertolongan Tuhan. Kami ini kami bikin tangga, tetapi tangganya belum di finishing, artinya belum dikasih keramik. Terus lantai 1 yang juga dapur umum, dapur jemaat, karena kami kan setiap minggu itu kami kasih makan jemaat. Ibadah raya pertama kami memberi makan jemaat, ibadah raya kedua kami juga memberi makan jemaat. Walaupun hanya tempe tahu, hanya makanan sederhana, tetapi tujuan saya itu supaya mempererat persaudaraan, membangun hubungan satu sama yang lain. Sejak perintisan dari awal, kami lakukan itu. Dan kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak punya uang, kita udah habis uang. Saya bilang sama istri saya, Mi, tidak mungkin kita menyelesaikan pekerjaan ini. Tidak mungkin. Uang dari mana?
Kita kalau ada uang aja, kita bisa memberi makan jemaat, sudah puji Tuhan. Kok boro-boro untuk melanjutkan pembangunan ini? Seketika istri saya sudah menyerahkan sama Tuhan, dia bertobat dan dia angkat tangan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami sudah angkat tangan, kami sudah tidak punya apa-apa, Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, ada orang yang menghubungi kami lewat seseorang, dan kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dia memberikan kami berkat untuk memberikan tackle penyelesaian tangga dan dapur itu. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, kalau bukan Tuhan yang membuat mujizat, tidak mungkin, dan kami tidak bisa menyelesaikan tangga itu dan juga tackle dapur umum dan juga tempat untuk kolam untuk gereja. Luar biasa, sungguh ini keajaiban Tuhan. Dan hari ini tanggal 1, hari ini tukang sudah mulai ada yang kerja di depan. Awalnya kami sudah pasrah, kami sudah enggak, kami juga belajar untuk tutup mulut, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar berpegang teguh kepada firman Tuhan. Paling kadang-kadang kalau saya sharing, di sini ada Cinani enggak ya? Ada Cinani enggak ya di sini? Ada Bu Nani, ada Pak, ada. Saya sharing ke Cinani, kadang-kadang Shalom Cinani. Kadang-kadang saya juga sharing kepada cece saya, saudara saya, saudari kami, Cek Iren di Surabaya. Ya, saya sharing ke mereka, yang lain tidak. Saya punya teman-teman orang kaya, saya punya teman-teman para pengusaha, tapi saya tidak pernah memanfaatkan itu. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya sharing, kadang saya sharing ke mereka, tolong bantu doa ya, Cinani. Bantu doa ya Cik Iren, kami punya kerinduan ini. Dan mereka katakan, iya Pak, kami topang doa, kami doakan pasti Tuhan selesaikan Pak Syukur. Pasti Tuhan tolong Pak Syukur, Tuhan buka jalan. Di saat kami sudah angkat tangan, di saat kami sudah menyerahkan kepada Tuhan, kami bilang, Tuhan kami sudah nggak punya apa-apa Tuhan. Wong kalung istriku yang paling dia suka, dia jual kok. Dia habiskan semua untuk pengembangan gedung itu yang 1 kafling yang kita bangun, lantai 1, lantai 2. Kita lepaskan bagi Tuhan karena kami percaya Tuhan Engkau hidup. Tapi pada saat sudah selesai di sini Tuhan uji kami. Apakah Engkau akan tangan atau tidak? Apakah masih turun tangan atau tidak? Apakah masih mengandalkan kekuatanmu atau tidak? Saya bilang no. Aku angkat tangan, kami angkat tangan berdua, kami menyerahkan kepada Tuhan. Di saat engkau sudah habis kekuatanmu, di saat engkau sudah ada di ujung kekuatanmu dan engkau berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu, Tuhan aku sudah tidak sanggup, Tuhan aku nggak punya apa-apa lagi Tuhan. Baru saat itu Tuhan turun tangan dan sesuatu yang dahsyat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yes. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah cukup? Belum cukup. Haleluya. Belum cukup, saudara. Tapi apakah aku menyerah? Aku nggak menyerah. Aku punya misi yang besar. Aku punya visi yang besar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jemaatku itu kemarin habis doa, dia ngomong gini sama saya, Bapak Gem, Pak Gembala, jangan pikirkan pembangunan terus, pikirkan dirimu, Pak Gem. Pak Gem, jangan pikirkan jemaat terus, Pak Gem, pikirkan dirimu, Pak Gem. Iya, dia ngomong jemaat, ngomong, saya bilang, tidak. Ada waktunya. Pikirkan dirimu, Pak Gem, pikirkan istri, kebutuhan keluarga, Pak Gem. Iya. Tapi pekerjaan Tuhan, itu yang tetap menjadi orientasi dalam hidup saya. Karena saya tahu firman Allah berkata, Tuhan berkata, urusin aku punya jemaat, urusin pekerjaan Tuhan. Aku yang mengurusin kamu punya hidup. Dan sampai hari ini, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu ketika Tuhan bicara kepada Ishak, dan kemudian Ishak tidak melanggar. Lalu Ishak tinggallah ia di negeri itu dan dia bekerja. Dia berusaha dengan kerja bercocok tanam. Dia membuka usaha, dia bekerja, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Makanya dalam filosofi kita, ora et labora, berdoa dan bekerja.
Kalau tidak hanya berdoa saja, engkau tidak bekerja, engkau tidak berusaha juga, itu nihil juga. Saya sebagai gembala ya Bapak Ibu, target saya, jemaat kami, saya doa sama Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa, karena gedung sudah jadi 500 jiwa bawa di dalam gedung ini. Boleh dong, kita anaknya raja kok. Boleh kita doa, boleh kita minta. Tapi harus tahu apa memadai apa enggak, menampung apa enggak. Kita minta 20.000 tetapi tidak ada tempat, ya podo ae. Ya kan? Tapi saya bilang 500 jiwa masuk di dalam pelayanan untuk digembalakan dan dibimbing untuk mengenal Kristus. Dan puji Tuhan, setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk kami layani, untuk kami gembalakan, untuk kami memberi makan secara rohani dan juga secara jasmani. Ishak bekerja di negeri itu, Ishak melakukan bagiannya, dia bekerja, dia rajin. Orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Saya ini di rumah, kalau ada orang nganggur, orang malas, saya paling jengkel saya. Tapi jengkelnya jengkel positif. Ya, orang tidak terampil, rumah Tuhan debu banyak, kotor, ya, jorok tidak dibersihkan, ya, tidak diperhatikan. Waduh, saya nggak bisa tenang. Saya mesti panggil, selesaikan semuanya yang baik. Ini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia. Bayangkanlah ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu melihat, kalau kita masuk bank BCA atau bank BRI, setiap orang masuk di bank itu pasti dipel lantainya, dibersihkan. Ada kotoran diambil. Ini rumah Tuhan, harus bersih. Harus yang terbaik kita berikan kepada Tuhan, jangan ecek-ecek. Konsep kita, pemahaman kita kepada Tuhan yang benar itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara tindakan kita, cara perilaku kita. Kita memperlakukan Tuhan seperti apa. Dan lewat pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, di situ Tuhan terlihat bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ketika dia tinggal di Gerar, apa yang Ishak lakukan? Dikatakan dia bekerja. Dia tidak tinggal diam, dia berusaha, dia menabur kebaikan, dia menabur, dia memberikan makan orang yang susah, dia memberikan pertolongan kepada orang yang minta pertolongan, dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, pangan dan sebagainya. Kejadian 26 ayatnya ke-12, apa yang terjadi dengan Ishak? Perhatikan, ketika dia sudah melakukan perintah Tuhan. Ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak tidak diam, Ishak tidak malas, Ishak tidak tidur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat 13, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh. Boleh nggak hamba Tuhan kaya? Boleh. Boleh nggak orang bekerja diberkati lalu dia berlimpah-limpah kekayaannya? Boleh. Tetapi kekayaan itu, berkat itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur Gloria Ministry, ya, para hamba-hamba Tuhan, para pengusaha-pengusaha yang ada di dalam Gloria Ministry yang sudah lebih dahulu diberkati lebih-lebih oleh Tuhan. Luar biasa. Saya melihat mengambil bagian untuk seperti Ishak menabur lewat subsidi beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak yang ada di daerah-daerah. Dan saya percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur pasti akan menerima taburannya. Orang yang memberi pasti akan menerima. Karena itulah janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam pelayanan kita di GM Gloria Ministry, kalau ada penyertaan Tuhan di dalamnya,
pribadi demi pribadi. Ada penyertaan Tuhan dalam bisnis kita, ada penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita, ada penyertaan Tuhan di dalam rumah tangga kita, dalam segala sesuatunya. Maka saya percaya berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang-orang yang ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang memberi kita benih, dan benih itu kita pakai untuk memberkati anak-anak kita yang tersebar di berbagai daerah. Semakin menabur kita, maka pasti semakin kuat penyertaan Tuhan. Saya memberikan satu pernyataan. Semakin menabur kita, maka semakin kuat penyertaan Tuhan. Dan ketika semakin kuat penyertaan Tuhan, maka semakin kuat pula lah berkat Tuhan di dalam hidup pelayanan kita. Penyertaan Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.